Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk maggot BSF yang sudah dewasa ataupun sudah menjelang prepupa, jadi pada mati ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk beberapa persen maggotnya itu pada mati dan tidak menjadi prepupa ya, istilahnya pada kempes. Dan ini penyebabnya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF ya. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit membahas tentang penyebab maggot mati ya. Tentunya untuk penyebab maggot itu mati tentunya banyak hal dan juga banyak faktor ya yang menyebabkan si maggot-maggot itu mati. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan apa aja faktor yang menyebabkan maggot-maggot itu mati, dan supaya teman-teman semua bisa cepat berhasil ya tentunya di budidaya maggot BSF, ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi ya. Oke teman-teman semuanya, bisa teman-teman lihat di sini untuk maggot-maggot yang sudah dewasa ataupun sudah menjelang prepupa ya, ini sudah umurnya sekitar 3 minggu lebih. Istilahnya ini beberapa persen itu pada mati ya dan tidak menjadi prepupa ya. Tentunya untuk penyebab yang menyebabkan maggot-maggot itu mati dan tidak menjadi prepupa, itu tentunya banyak faktor dan juga banyak hal yang menyebabkannya ya. Jadi untuk ketika masa fase menuju prepupa itu sangat rawan ya, dan juga untuk perawatan maggot di awal ataupun ketika untuk dari baby maggot ataupun dari penebarannya itu kurang perawatan, itu bisa menyebabkan untuk maggot-maggot itu ketika menjelang prepupa itu pada mati ataupun pada kempes ya. Kebanyakan seperti ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman tidak bisa panen untuk prepupanya itu secara maksimal ataupun 100% ya. Istilahnya kemungkinan sekitar 50% teman-teman bisa untuk panen prepupanya ya. Dan biasanya untuk ketika menjadi prepupa terkadang itu tidak maksimal juga ya untuk menjadi pupa dan akan menjadi lalat, dan untuk menghasilkan telurnya biasanya itu agak minim ya, tidak maksimal. Jadi buat teman-teman yang budidaya maggot BSF di sini ya, khususnya untuk para pemula mungkin yang belum banyak tahu, untuk belum banyak pengalaman di budidaya maggot BSF, jadi yang harus teman-teman tahu untuk perawatan khusus indukan ataupun yang teman-teman jadikan nantinya untuk indukan ataupun untuk prepupa. Jadi teman-teman harus perawatannya itu sangat benar-benar ekstra ya. Jadi kenapa untuk prepupa itu harganya mahal? Tentunya untuk perawatannya itu tidak mudah dan tidak gampang ya. Boleh teman-teman coba ketika teman-teman menjadikan untuk maggot BSF itu, teman-teman jadikan untuk indukan atau prepupa, jadi tidak bisa sembarangan ya. Tidak seperti untuk teman-teman yang tebar untuk panen maggot ataupun yang teman-teman jadikan untuk pakan, itu untuk perawatannya tidak seperti untuk calon indukan ataupun untuk calon prepupa ya. Jadi untuk prepupa ini teman-teman harus perlakukan secara istimewa ataupun lain dari yang lain ya, karena ketika untuk perawatannya tidak maksimal. Bisa teman-teman lihat di sini untuk maggot-maggot dewasa yang menjelang prepupa itu kebanyakan pada mati ya, dan pada kempes ataupun teman-teman lihat seperti ini, jadi isinya nggak ada ya. Jadi mereka itu biasanya tidak makan, jadi kekurangan energi ketika untuk menjelang prepupa, jadi mereka pada mati dan biasanya malah membusuk ya. Oke, dan apa aja untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan maggot-maggot itu mati ketika menjelang prepupa ataupun ketika sudah dewasa seperti ini ya. Ini disebabkan kemungkinan untuk medianya itu tebal ya. Jadi permasalahan untuk maggot-maggot mati ini mayoritas dari media tebal, kemungkinan ada pakan-pakan yang tidak terurai menjadi amoniak, dan untuk maggot-maggotnya itu malah mati ya.
Biasanya berbeda ketika untuk medianya itu tebal dan untuk pakannya itu penguraiannya kurang ataupun lambat ya. Karena media tebal, jadi untuk si maggot itu pergerakannya tidak bebas. Itu akan menyebabkan si maggot-maggot ketika menjelang prepupa itu akan mati ya, karena ada amoniak naik. Biasanya jika teman-teman balikan itu medianya nanti terasa seperti ada gas amoniak itu ya. Jadi modelnya itu pedas ya, bisa teman-teman lihat. Sebagian kemungkinan ya sehat ya, itu di bawahnya itu masih normal ya untuk pertumbuhan. Karena ketika untuk maggot-maggot itu yang sehat ataupun pertumbuhannya normal, bisa teman-teman lihat di sini ya, ini sudah menjelang prepupa, sudah mulai menghitam sebagian. Dan beberapa ada yang mati tidak menjadi prepupa, malah dia kempes ya. Itu dia, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi faktor yang menyebabkan maggot-maggot itu mati ketika menjelang prepupa, yang dominan penyebab besarnya itu dari medianya itu tebal ya. Karena ketika media tebal itu biasanya untuk pergerakan si maggot-maggotnya tidak bebas ataupun tidak lincah. Jadi akan menyebabkan si maggot-maggot itu mati seperti teman-teman lihat di sini ya. Dan ketika untuk media maggot itu tebal, kadang-kadang bisa mendatangkan untuk yang namanya hama kutu ataupun hama gurem ya, yang putih-putih. Itu sangat berbahaya, itu fatal ya ke maggot itu untuk pertumbuhannya ketika teman-teman jadikan khusus untuk indukan ataupun untuk prepupa ya. Karena sudah saya bahas juga di video atau di konten-konten sebelumnya, untuk maggot yang sudah terkena hama kutu putih ataupun gurem itu sebaiknya teman-teman jangan jadikan untuk indukan ya, teman-teman mendingan jadikan untuk panen maggot, dan bisa teman-teman panen untuk teman-teman kasihkan ke ternak teman-teman semuanya ya. Jadi yang dominan penyebab maggot itu mati sebenarnya dari media itu tebal ya. Karena untuk media tebal akan menimbulkan amoniak dan akan menyebabkan maggot-maggot itu mati, dan juga akan mendatangkan hama kutu ataupun gurem. Jadi saran saya untuk teman-teman yang di budidaya maggot ini, khususnya para pemula, untuk media itu jangan sampai tebal ya, minimal itu 2 kali, minimal 2 hari sekali teman-teman bersihkan sebelum pemberian pakan ya. Lebih bagusnya itu setiap kali teman-teman mau memberikan pakan untuk medianya itu teman-teman kurangi dulu ataupun teman-teman buang dulu ya. Jadi tidak menumpuk, karena pengalaman saya dulu ketika awal-awal di budidaya maggot itu untuk media itu terlalu tebal, jadi ketika kita kasih pakan si maggot itu tidak akan bisa mengurai untuk si pakan-pakan tersebut ya, karena kemungkinan ada amoniak, jadi dia tidak sehat. Kemungkinan pakan itu akan menyebabkan lebih tinggi untuk amoniaknya ya, karena pakan tidak terurai dan kemudian membusuk, biasanya akan menyebabkan maggot-maggot itu mati ya. Jadi mungkin untuk salah satu faktor penyebab maggot itu yang lebih dominan ataupun yang lebih fatal itu dari untuk media maggotnya itu tebal ya. Jadi diusahakan untuk media maggot itu jangan terlalu tebal, diusahakan setipis mungkin ya, lebih bagus tanpa kasgot sebelum teman-teman kasih pakannya. Dan jika kondisi untuk maggotnya seperti ini, bisa teman-teman lihat ya, untuk maggotnya itu sehat, ini bisa teman-teman pertahankan sampai menjadi indukan ataupun menjadi prepupa. Ini kemungkinan akan 100% menjadi prepupa ya. Kemungkinan sekitar 95% akan menjadi prepupa ya. Dan kita lihat untuk biopon yang lain, untuk maggot-maggot yang sehat itu bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk pergerakannya itu berbeda ya. Dia lincah, tidak lemas seperti teman-teman lihat yang biopon yang tadi. Kita lihat yang satunya lagi. Ini baru aja kita bersihkan, jadi untuk medianya itu kita kurangi dulu, nanti akan kita kasih pakan ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupanya itu juga berbeda untuk warnanya itu ya, lebih mengkilap dan tidak hitamnya itu tidak hitam pekat. Karena untuk prepupa yang warnanya itu hitam atau pekat, biasanya itu tidak akan mulus menjadi lalat. Biasanya itu kebanyakan yang gagal menjadi prepupa ya, dan biasanya kemungkinan nanti pada kempes dan akan mati ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk prepupanya itu
warnanya mengkilat ya, dan yang sehat itu tidak terlalu hitam pekat. Biasanya untuk yang warnanya itu hitam pekat ya, biasanya itu tidak maksimal ya untuk menjadi pupa ataupun menjadi lalatnya nanti ya, dan tidak akan maksimal untuk hasil telurnya nanti ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini dulu ya video atau konten kita kali ini untuk faktor yang bisa menyebabkan maggot-maggot itu mati ketika menjelang prepupa ataupun sudah mulai menghitam ya. Dan banyak lagi untuk faktor-faktor yang lainnya nanti akan saya bahas juga di video atau di konten yang selanjutnya ya. Karena jika saya bahas di satu konten ataupun di video ini semua, nanti untuk durasinya itu terlalu panjang ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.